Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Khairat, NIM 200422231 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Kebijakan Publik, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Karjuni Datuk Mani, MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan kebijakan. Yang A. Arti pentingnya perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan adalah pergantian satu atau lebih kebijakan dengan satu atau lebih kebijakan lain. Perubahan kebijakan ini termasuk pembuatan kebijakan baru serta memperbaiki kebijakan yang telah ada. Menurut Anderson, perubahan kebijakan mengambil 3 bentuk. Pertama, perubahan kecil pada kebijakan yang telah ada. Maka kebijakan yang telah ada menurut perubahan ini tidak diubah sepenuhnya atau hanya dilakukan pada beberapa bagian saja. Yang kedua, pembuatan peraturan baru untuk kebijakan-kebijakan tertentu. Yang ketiga, pergantian kebijakan dalam skala besar sebagai akibat dari terlaksananya pemilihan umum. Perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada bergantung pada faktor-faktor yang ada. Pertama, kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah publik. Kedua, kesanggupan kebijakan-kebijakan tersebut dikelola. Ketiga, kekurangan selama proses penerapan kebijakan berlangsung. Contohnya kebijakan pemerintah tentang tata niaga cengkeh melalui Kepres nomor 8 tahun 1980 yang mengandung 2 prinsip penting, yaitu tata niaga cengkeh wajib memperhatikan kesejahteraan petani agar menerima pendapatan yang layak dan penyaluran cengkeh untuk keperluan PRK terjamin. Tetapi kenyataannya malah kepentingan petani terpinggirkan karena petani memiliki tawar-menawar memadai terhadap para pengusaha pabrik rokok. Pengusaha tersebut justru mengambil keuntungan paling besar dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah, sehingga kebijakan itu wajib diganti dengan kebijakan baru yang sanggup memberikan surplus kepada petani cengkeh, yaitu dengan cara diberikan pada mekanisme pasar langsung. Yang keempat, perubahan kebijakan ditentukan oleh kekuatan politik dan kesadaran kelompok pada tempat kebijakan tersebut. B. Merumuskan dan mengimplementasikan perubahan kebijakan. Mengimplementasikan perubahan kebijakan sebenarnya tidak beda dengan melaksanakan implementasi kebijakan hasil perubahan. Maka pengalaman sebelumnya menjadi pembelajaran yang berharga bagi pelaksana kebijakan, dengan harapan mampu membuahkan hasil dan dampak yang lebih baik. Brinkerhoff dan Crosby pernah mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan itu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, implementasi kebijakan jarang berjalan secara linear. Walaupun setiap kebijakan memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, tetapi sering tujuan itu ditetapkan samar-samar, kurang jelas dan bermacam-macam sehingga implementasinya sering bersifat multidimensional, terpecah-pecah, sering terinterupsi, dan sulit diramal dan lama waktunya. Sulit ditentukan bagaimana urutan aksinya, apa prioritasnya, siapa yang harus dilibatkan, dan juga perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, tidak ada satu agensi tunggal yang dapat mengelola usaha implementasi kebijakan. Setiap program atau kebijakan memiliki pimpinan yang akan memimpin pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, dibutuhkan tindakan bersama dan berbagai aktor atau agensi, baik dari dalam maupun luar organisasi pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor privat. Otoritas dan responsibilitas tersebar di antara aktor-aktor yang terlibat sehingga tidak satupun yang berperan sebagai lead agensi.
Yang ketiga, implementasi kebijakan dapat memunculkan pihak yang menang dan yang kalah. Pelaksanaan kebijakan dapat memberikan manfaat bagi mereka yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Bila ada perubahan kebijakan, maka ada kelompok baru yang akan memperoleh keuntungan, bahkan sangat dirugikan dengan adanya perubahan kebijakan. Ini akan mempersulit kebijakan karena kelompok yang dirugikan atau yang kalah akan berusaha keras mempertahankan kepentingannya, melawan dan menolak perubahan. Yang keempat, kebijakan yang baru seringkali tidak diikuti dengan ketersediaan dana anggaran. Setiap ada kebijakan baru pasti butuh dana. Akan tetapi, pada tahap proses awal perubahan kebijakan, sumber-sumber dana kurang tersedia, seperti yang dijanjikan. Bila kebijakan ingin maju terus, maka perlu ada lobby-lobby untuk mendapatkan dana-dana baru. Mengidentifikasi sumber-sumber dukungan implementasi dan negosiasi realokasi sumber-sumber. Hal ini sangat tergantung pada perubahan tak terduga pada proses anggaran dan perubahan arah angin politik. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.